Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah, COVID-19 atau penyakit yang diakibatkan virus corona menjadi momok yang begitu menakutkan. Apalagi saat virus yang menyerang saluran pernafasan ini belum diketahui obatnya. Hanya upaya-upaya pencegahanlah yang bisa diterapkan untuk menekan jumlah korban jiwa. Sama seperti corona, wabah penyakit yang menelan ratusan bahkan ribuan korban jiwa pun pernah terjadi beberapa kali di masa kekhalifahan. Ia adalah ta'un. ما أحسن حديثك قد هونت علي بعض ما أنا فيه. Beberapa riwayat mengatakan penyakit mematikan ini berupa pembengkakan bernanah di ketiak, bagian belakang telinga, ujung hidung, ataupun bagian tubuh yang lunak lainnya. Gejalanya menimbulkan rasa haus dan sakit yang luar biasa hingga korban menemui ajalnya. Wabah ta'un yang cukup besar pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab hingga kemudian terulang lagi di zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Di saat tak ada satupun teknologi yang bisa mengungkap wabah penyakit yang mematikan, bagaimana penanganan wabah mematikan seperti ini di zaman kekhalifahan dahulu? Selalu ada titik gelap yang para ilmuwan tidak tahu solusinya apa. Jangankan solusinya, terkadang tidak tahu bagaimana dia bisa terjadi. Dan Allah ingin menyisakan selalu di semesta ini titik gelap yang tidak dipahami oleh para ilmuwan agar mereka sadar bahwa manusia punya keterbatasan. Sehebat apapun mereka tetap makhluk, dan itu artinya ada kholik, ada yang menciptakan. Kita harus menghitung, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau muhasabah diri itu artinya dia mengoreksi dirinya, bukan mengoreksi orang lain. Kita lupa tentang tema muhasabah itu. Muhasabah itu bukan mengoreksi orang lain. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Muhasabatun nafs istilahnya, kalau bahasa Umar adalah hasibu anfusakum. Hisaplah dirimu, hitung dirimu, artinya kita lihat ke diri kita. Bukan malah sibuk menilai orang lain. Itu fungsinya. Salah satu fungsinya adalah bagaimana kita bisa memuhasabah diri. Dan tentu di balik itu kita berharap ada solusi-solusi yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan solusi-solusi yang lain. Karena tidak sulit bagi Allah yang telah menghadirkan penyakit untuk Allah menurunkan obatnya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzala dawaan, alimahu man alim, jahilahu man jahil." Allah tidak menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Hanya masalahnya adalah ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Pemirsa Khalifah, dalam riwayat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah pada tahun 478 Hijriah terjadi wabah ta'un di Irak, Hijaz, dan Syam. Wabah ta'un saat itu sangat parah dan mematikan. Bahkan jauh lebih berat dari penyakit yang diakibatkan virus corona belakangan ini. Tak hanya manusia, wabah ini bahkan menyerang binatang sekalipun. Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah di masa kepemimpinan beliau itu masyarakat sampai menduga bahwa rasanya sudah kiamat nih. Kenapa terjadi? Karena bertubi-tubi. Peristiwanya bertubi-tubi sampai di sana ada taun terjadi. Taun terjadi yang tadi penyakit yang sangat buruk, bahkan bukan hanya seperti hari ini yang orang diminta untuk menjauhi kerumunan massa, harus menjaga jarak sosial segala macam. Bahkan dulu mereka diminta untuk tidak keluar karena udara ini tidak layak untuk dihirup. Jadi sudah sampai di level udara itu sudah buruk sekali. Ta'un, kemudian demam-demam itu melanda masyarakat saat itu, bahkan di ibu kota di Baghdad di Irak. Kemudian kematian itu menimpa bukan hanya manusia, kemudian ternak, kemudian bahkan binatang-binatang buas. Itu juga bergelimpangan mati. Sampai terjadi krisis karena ternak mati, maka terjadi krisis susu, daging, itu sudah tidak ada yang bisa dikonsumsi makan itu. Subhanallah, jadi berat sekali. Kemudian dan di saat itu pun sebenarnya sering terjadi perang.
perang, sering terjadi perang saat itu, terutama antara Sunni dan Syiah di masa itu. Kemudian juga ada peristiwa yang juga menakutkan, yaitu petir yang besar-besar. Jadi petir itu entah kenapa petir itu begitu menakutkannya, dan itu terjadi bukan sekali. Jadi betul-betul bahwa masyarakat itu ada di ketakutan yang luar biasa, bahkan mereka menduga sudah kiamat. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah adalah bersedekah. Karena konsep sedekah dianggap bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan hal ini, sang khalifah pun tengah dikaruniai seorang anak. Hingga untuk memanjatkan syukur, ia bersedekah sebanyak-banyaknya, baik uang, makanan, dan pakaian untuk rakyatnya. Berikutnya, khalifah mengumpulkan para ilmuwan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah wabah taun yang sedang terjadi. Pada masa itu umat muslimin terkenal memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi, hingga diharapkan ada saran terbaik untuk mengatasi wabah taun yang tengah terjadi. Namun yang menarik adalah ketika khalifah mengeluarkan keputusan untuk membentuk pasukan khusus untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pasukan ini bertugas menghancurkan tempat-tempat yang diduga sebagai tempat maksiat. Khamar-khamar dibuang, para pelaku maksiat pun diberi hukuman. Dan puncaknya adalah pengusiran orang-orang yang bukan saja melakukan maksiat, tapi juga yang mengajak orang lain berbuat maksiat. Ada keputusan-keputusan yang sifatnya adalah spiritual. Tentu itu kesadaran tinggi, karena kesadaran yang sangat tinggi dari khalifah bahwa kemaksiatan itu menyebabkan berbagai musibah. Bahwa ketika ini semua introspeksi koreksi, bahkan sesuatu yang terjadi di zaman terbaik, generasi terbaik itu generasi sahabat, yang masyarakatnya masyarakat yang soleh, masyarakat yang baik. Masyarakat soleh itu bukan berarti tidak terjadi maksiat. Karena bahkan Rasul masih hidup saja, zina ada, pencurian ada. Jadi ada, tetapi minim. Itu masyarakat baik itu adalah ketika kejahatan itu jauh lebih minim dibandingkan dengan kebaikan. Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah mengajarkan kepada kita tentang bahwa kebijakan negara sekalipun itu tidak pernah dilepaskan dari nilai-nilai spiritual. Dan sekali lagi bahwa ini bukan untuk menuduh siapa, tapi ini dalam rangka untuk membuat semua orang kembali melihat dirinya, bahwa apakah dirinya itu menjadi salah satu penyumbang musibah-musibah ini. Itu yang dilakukan. Jadi ini bukan digunakan untuk menuduh orang lain, kamu, tapi untuk menunjukkan jari itu dihadapkan ke diri kita bahwa apakah saya juga penyumbang masalah ini. Pemirsa Khalifah, mengenai wabah taun, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa wabah taun akan diiringi oleh kelaparan, dan penyebab dari semua itu adalah maraknya kekejian atau kejahatan di tengah masyarakatnya. Itu kata Nabi, sumbernya adalah kemunculan fahisyah. Kemunculan fahisyah. Fahisyah itu sebenarnya artinya bahasa kita sering diterjemahkan keji. Sebenarnya semua dosa itu keji. Tapi sebagaimana dalam ayat umpamanya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang melakukan dosa, kekejian itu, kemudian mereka juga menzalimi diri mereka sendiri, mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang bertakwa. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah. Itu fahisyah secara umum. Tapi kalau dilihat di dalam Quran, berkali-kali kata fahisyah itu dipakai untuk urusan yang berhubungan dengan seksual. Umpamanya wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf innahu kana fahisyah.
kalian jangan menikahi yang dinikahi oleh bapak kalian. Ini kan berarti ibu, entah itu ibu kandung kita ataupun dia adalah istrinya ayah kita itu. Ketika bicara zina pun sama, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan dekati zina karena itu fahisha. Jadi di beberapa ayat dalam Quran, fahisyah itu adalah dosa yang hubungannya dengan tema seksual. Dalam hadis tentang taun dan kelaparan, secara khusus Nabi SAW menyebut bahwa itu faktornya adalah kemunculan fenomena fahisyah. Nah, secara khusus Nabi SAW mengatakan bahwa taun dan kelaparan itu penyebabnya adalah ketika kemunculannya berbagai macam fahisyah, dosa-dosa yang hubungan seksual. Dan itu kemudian berkembang. Hari ini umpamanya menjadi berkembang bukan hanya zina faktornya. Ada zina, ada dosa seksual tema sejenis dalam Islam tentu dilarang, laki ataupun perempuan dan seterusnya. Dan itu juga mulai merebak, bahkan bukan hanya itu, bahkan pernikahan-pernikahan yang dilarang, umpamanya pernikahan dengan sesama mahram, gitu ya, dan itu juga mulai negara-negara bahkan mulai ada yang mulai mengizinkannya sesama mahram dan seterusnya. Itu sangat amat buruk dan keji. Nah, di masa-masa zaman buruk, dosa-dosa itu akan muncul di lapangan dengan masifnya dan sampai orang merasa biasa dosa itu dilakukan, bahkan sampai ada yang level sangat buruk, orang bangga dengan dosa itu. Itu waliyadzubillah, itu namanya al-mujahirun kata Nabi SAW. Itu orang-orang yang menceritakan dengan bangga apa dosa yang dilakukannya. Mau nanya, Ustaz? Silakan. Tadi tentang fahisah, tentang kemaksiatan yang dosanya pribadi, kenapa ada bisa dampak ke masyarakat yang keseluruhan? Begitu, Ustaz. Musibah itu terjadi penyebabnya bukan hanya menimpa pelakunya. Jadi musibah itu tidak hanya menimpa pelakunya, itu sudah Allah firmankan dalam Quran. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian akan satu musibah yang tidak hanya menimpa orang zalimnya saja. Itu sudah ada ayatnya. Tapi lebih detailnya adalah disampaikan dalam beberapa riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengazab satu tempat, satu negeri, menghukum satu negeri. Itu malaikat kemudian berkata, setelah mereka turun siap untuk menghukum, malaikat kembali ke Allah dan mengatakan, ya Allah, di sana masih ada orang baik. Di sana masih ada, bahkan ada abid, ada yang ahli ibadah. Jawaban Allah Subhanahu wa taala justru di dalam beberapa riwayat jawabannya adalah mulailah dari dia. Mulailah dari dia. Apa sebabnya? Sebabnya justru sebabnya diantaranya yang disebutkan dalam riwayat adalah karena wajah dia tidak memerah ketika terjadi dosa. Itu ungkapan istilahnya. Artinya dia tidak ada kepedulian dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar aw la ya'umullahu bi'adzabin min indih. Kalian harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Jadi mengajak orang berbuat baik, ayo ke masjid, ayo sholat, ayo puasa, ayo baca Quran, itu amar ma'ruf. Nahi mungkar, jangan lakukan ini, jangan zina, jangan mencuri, jangan bohong, jangan ini. Itu nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus terus dijalankan. Kalau tidak, kata Nabi, Allah akan ratakan azab untuk semua. Nah gitu. Nah ini artinya bahwa pelakunya mungkin 1-2 orang. Jadi tidak benar kalau hari ini ada orang yang mengatakan, toh saya yang melakukan, saya nggak ganggu Anda. Ya, masalahnya adalah dampak dari dosa bukan hanya menimpa pelakunya, bisa menimpa kita, terutama yang tidak peduli dengan dosa itu dilakukan. Sehingga muslimin harus mulai hari ini peduli. Kalau ada kesalahan, mari kita tegur dengan cara yang baik tentu. Mari kita hentikan dengan cara yang bijak, sebagaimana perintah Nabi SAW. Ada derajatnya yang punya kekuatan pakai kekuatan, yang punya lisan pakai lisan. Kalau tidak, dia mengingkari dari hatinya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia telah bakhil dengan dinar dan dirham,
saling berjual beli dengan cara al-ainah, mengikuti ekor-ekor lembu dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah pasti menurunkan kepada mereka bencana. Lalu Allah tidak mengangkat bencana itu hingga mereka merujuk kembali agama mereka. Pemirsa Khalifah, dari hadis ini dapat kita ketahui kapan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika manusia terbiasa bersifat pelit, individualis, dan tidak peduli pada orang yang kesusahan. Ketika riba semakin marak dan dianggap biasa dalam kehidupan, dan ketika kita terbiasa hidup dalam kenyamanan hingga melupakan tugas besar sebagai muslim untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Semua perbuatan ini dapat mengundang azab Allah berupa bencana yang termasuk di dalamnya adalah wabah penyakit. Pertanyaan, Ustaz. Silakan. Jika tadi Ustaz sebutkan bahwa maksiat dan dosa itu mengundang bencana, berarti tadi bisa menjadi istighfar atau tobat bisa menjadi solusinya, Ustaz? Iya, pertanyaan pertama tepat sekali bahwa kemaksiatan itu obatnya adalah istighfar dan taubat. Itulah maka Quran sendiri memberikan kepada kita pelajaran bahwa istighfar itu ada sangat banyak manfaatnya. Lihatlah umpamanya ketika memerintahkan kaumnya untuk banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis adrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nuh berkata, istighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu pada Allah, karena dengan mohon ampun itu Allah turunkan hujan, Allah berikan kepada kalian harta, Allah berikan kepada kalian keturunan, Allah berikan kepada kalian taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Itu orang mengakui salah di hadapan Allah, yang terjadi malah Allah akan memberikan rahmatnya. Kalau kita khusyuk di bumi ini, maka yang maha berkuasa justru akan mengangkat kita karena kekhusyuan itu. Maka ini kesempatan bersama untuk kita istighfar, taubat. Dengan itu semoga Allah SWT memberikan solusi yang cepat dan lebih baik keadaan kita setelah wabah musibah ini. Jadi dari sisi spiritual, solusi terbaik untuk menghadapi bencana adalah istighfar dan bertaubat. Di samping itu, sedekah pun bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah dilakukan pula oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengeluarkan instruksi surat keputusan khalifah itu. Dari instruksi khalifah, dia bikin suratnya, disebar ke berbagai wilayah kekuasaannya. Di situ beliau menegur tentang sebuah peristiwa gempa yang terjadi, kemudian beliau tebarkan itu perintahnya. Diperintahkan agar orang keluar di hari yang telah ditentukan untuk mereka mengeluarkan sedekah. Dan ini menarik juga bahwa as-shadaqatu tudfi'ul bala. Ini kesempatan di masa wabah seperti ini umpamanya, atau musibah-musibah yang lain, untuk menghilangkan, untuk memadamkan kemurkaan Allah, maka sedekah, keluarkan sedekah. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjaga kita dan siapapun orang yang kita cintai dari wabah itu. Dan diperintahkan untuk sedekah oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau mengatakan agar kita mewiridkan sesuatu. Nah, ini juga menarik. Beliau memerintahkan, kata beliau, dan katakanlah sebagaimana doa yang dibaca oleh Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan kita pada Allah, ya Allah, kami ini memang sudah zalim pada diri kami sendiri. Kalau bukan karena kau ampuni, kau rahmati kami maka termasuk orang-orang yang rugi. Wirid kedua yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam surat perintahnya kepada seluruh pemimpin agar disampaikan ke masyarakat adalah doanya Nabi Nuh alaihissalam, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang mengampuni aku dan merahmati aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Dan yang ketiga adalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Yunus ditelan oleh ikan itu dan tidak ada yang bisa menolong, kalaupun berteriak tidak ada yang mendengar, maka zikirnya Yunus memberikan solusi besar.
untuk dia keluar dari masalahnya. Dan kita semua tahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi intinya adalah pengakuan ngaku salah di hadapan Allah itu memberikan solusi. Maka dari itu istighfar ini menjadi solusi, pertobatan untuk dosa-dosa yang besar. Itu solusi penting. Mari taubat. Mau kapan kita, mau sampai kapan menunggu terus berbuat maksiat tanpa pertobatan? Dan ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana kalimat Rasul, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Kesempatan untuk membersihkan diri. Ini teguran untuk kita, sekaligus dengan itu mudah-mudahan Allah mengangkat wabah musibah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.